Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Febriananda dari jurusan Magister Teknik Elektro 2023. Untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah optimasi lanjut ini, saya mengangkat sebuah judul proyek yang saya beri judul Optimasi Restorasi Citra menggunakan metode normal Frobenius dan regulasi total variation dengan pendekatan CFXPY. Adapun yang latar belakangi proyek ini adalah seperti yang kita ketahui dalam bidang teknik elektro khususnya pada pengolahan citra, pembuatan gambar atau image restoration merupakan salah satu tantangan utama. Proses pembuatan gambar ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan memulihkan informasi pixel yang hilang secara optimal. Untuk itu diperlukan suatu metode yang efektif untuk mengoptimasi nilai pixel yang hilang tadi agar mampu melakukan resolusi citra dengan baik. Lihat pada gambar pada slide, ini merupakan sebuah sketsa dari sebuah gambar yang terdiri dari banyak piksel. Pada proyek simulasi ini, saya menggunakan sebuah citra yang berukuran 250 kali 250 piksel. Dengan demikian, nanti setiap barisnya memiliki 250 piksel dan setiap kolomnya juga memiliki 250 piksel. Nah, berikut salah satu bentuk dari gambar yang telah dirusak. Saya menggunakan gambar logo UGM yang nanti akan kita coba melakukan restorasi dan mengoptimasi nilai-nilai pixel yang hilang pada citra berikut. Adapun untuk model matematis optimasi ini adalah menggunakan dua buah metode, yaitu menggunakan metode norma Frobenius yang mana membantu mengukur perbedaan antara gambar yang rusak dengan gambar yang telah direkonstruksi. Yang kedua juga menggunakan metode TV atau total variation yang mana digunakan untuk memastikan bahwa gambar yang dipulihkan tidak hanya mengisi kembali pixel yang hilang tapi juga menaikkan kualitas visual. Dua metode ini dapat dilihat dari rumus berikut seperti yang terlihat pada slide, di mana X adalah gambar yang dipulihkan atau variabel optimasi, M adalah sebuah matrik masker yang menandakan pixel yang masih ada dan beberapa pixel yang hilang. 1 untuk pixel yang masih ada dan 0 untuk pixel yang hilang. Juga digunakan sebuah operasi Hadamard, itu merupakan perkalian dari elemen demi elemen. Y adalah gambar yang rusak dan juga menggunakan norma Frobenius kuadrat dari perkalian tadi. Lambda adalah parameter yang regulasinya atau dan terakhir TV atau total variation. Seperti yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya, parameter di sini yaitu adalah Y, matrik gambar yang rusak, M adalah masker yang menunjukkan lokasi pixel yang hilang ataupun masih ada, 1 untuk pixel yang masih ada, dan 0 untuk menunjukkan pixel yang hilang. Dan juga lambda itu parameter regularisasinya. Untuk constraint, kita menggunakan batasan nilai pixel yaitu adalah 0 sampai 255. Kenapa? Kita di sini menggunakan gambar yang dengan grayscale atau abu-abu, dia hanya memiliki rentang nilai pixel yaitu 0 sampai 255. Untuk decision variabelnya itu adalah matrik X, yaitu matrik yang merepresentasikan gambar yang dipulihkan, dan terakhir untuk fungsi tujuan itu adalah bagaimana kita mengoptimasi nilai pixel yang hilang tadi agar sesuai dengan nilai aslinya. Selanjut kita coba terapkan pada program. Kita menggunakan program Python dengan pustaka CFXPY. Di sini kita menggunakan beberapa library pustaka seperti Matplotlib ya, dan NumPy, dan juga terakhir juga kita menggunakan CFXPY. Pada program pertama ini kita menggunakan untuk memanggil gambar atau menginputkan gambar dari patch. Kita menggunakan logo UGM yang berextend JPEG dan nanti dirubah dalam bentuk grayscale. Setelah nilai atau gambar yang telah diinputkan tadi, kita ubah menggunakan program menjadi gambar tadi yang menjadi rusak sebanyak 30%. Sini kita menggunakan 0,3, 0,7 dengan arti kita membuat gambar logo UGM tadi menjadi rusak sebanyak 30% atau dengan kata lain pixel-pixelnya hilang sebanyak 30%. Terlihat pada gambar slide.
Dan terakhir, setelah kita lakukan kerusakan pada gambar, kita lakukan proses optimasi atau mengenali nilai pixel-pixel yang hilang pada gambar tersebut. Dengan menggunakan sebuah solver, itu kita kenalkan constraint-nya juga, kita kenalkan problemnya tadi, terus kita problem solve. Ya, nanti kita lihat hasil dari simulasi ini dengan menampilkan uh, gambar yang asli, gambar yang rusak, dan gambar yang telah diilustrasi serta detik nilai dari raw setiap atau nilai dari pixel setiap gambarnya. Nanti kita representasikan pada raw yang ke-50. Nah, ini berikut hasil dari simulasi. Kita tadi menggunakan pixel 250 kali 250 pixel, yang mana kita inputkan tadi yang adalah logo UGM. Ini original image yang kita inputkan tadi. Ini gambar B adalah gambar yang telah dirusak sebanyak 30% tadi. Terlihat bahwa gambar B telah hilang sebanyak 30% pixel. Nah, ini merupakan hasil dari restorasinya. Gambar C sudah menyerupai dari gambar A, meskipun ada beberapa titik-titik pixel yang tidak optimal dioptimasi, seperti tulisan menurut Gajah Madanya tidak terlalu bersih dioptimasi. Untuk melakukan perbandingan, kita tampilkan salah satu baris dari gambar tersebut, itu adalah baris 50. Ini adalah nilai pixel pada baris ke-50 pada gambar asli. Dan ini pada gambar yang telah rusak. Terlihat pada gambar itu banyak nilai pixel yang hilang. Banyak nilai yang bernilai 0. Dan nilai-nilai nanti yang kita optimasi. Berapa nilai pixelnya yang agar bisa menyerupai nanti gambar aslinya. Dan ini nilai pixel yang telah direstorasi. Sistem kita telah mampu mengoptimasi dan bisa mengestimasi nilai pixel yang hilang tadi, sehingga gambar logo UGM pada C ini telah mampu menyerupai gambar aslinya, meskipun ada beberapa titik yang tidak maksimal dalam melakukan restorasi. Nah, ini tampilan grafik dari simulasi tadi. Garis hijau itu mewakili garis restorasinya, garis biru adalah garis pixel pada gambar aslinya, dan oranye itu adalah gambar pixel pada gambar yang rusak. Terlihat pada grafik, nilai hijau atau garis hijau selalu dan mampu berdempetan selalu dengan garis berwarna biru atau garis gambar aslinya atau nilai pixel aslinya. Meskipun ada beberapa titik yang tidak mampu dioptimasi sebaik mungkin, secara seoptimal mungkin. Tapi dengan rata-rata kita lihat garis biru dan garis hijau hampir banyak yang berdempetan. Dengan demikian kita bisa sampaikan bahwasanya sistem kita mampu melakukan optimasi nilai pixel yang hilang tadi. Untuk uji simulasi sensitivitasnya, pada simulasi ini kita gunakan pixel dengan kerusakan yang lebih signifikan. Pada simulasi pertama tadi kita gunakan kerusakan itu 30%. Nah, untuk simulasi sensitivitasnya kita gunakan pixel yang hilang itu sebanyak 50%. Terlihat pada gambar yang rusak ini banyak pixel yang hilang. Gambar logo UGM-nya tidak terlalu jelas lagi karena udah kita setting menjadi kerusakannya 50%. Namun hasil restorasinya masih mampu menyamai bentuk gambar aslinya. Meskipun ada beberapa titik di titik tengah seperti tulisan Gajah Madanya yang tidak mampu direstorasi dengan baik. Dan juga terlihat pada grafiknya juga garis hijau dan garis biru hampir selalu berdempetan. Dengan kata lain, garis hijau selalu mengestimasi atau mengoptimasi sesuai dengan garis biru pada gambar aslinya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya simulasi dengan CXV menggunakan algoritma ini mampu menghasilkan solusi yang optimal dalam kondisi kerusakan yang beragam. Dengan penerapan model matematis yang menggabungkan norma Frobenius dan regulasi TV,
CVXPY efektif dalam mengestimasi pixel yang hilang, memberikan hasil yang memuaskan bahkan pada kerusakan hingga 50%. Meski performa menurun seiring peringatan kerusakan, sistem ini tetap relevan dan dapat diandalkan untuk memberikan kualitas visual gambar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk bidang image processing atau pengolahan citra. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.